Mas ADD buat setup untuk masang mesin Dino. Basic saya kan kuliahnya di teknik mesin dulunya. Mungkin hampir 90% itu impor semua spare partnya. Oh, terus dibikin berapa itu? Nanti dibikin 18 cm. Revolving tadi depan belakang itu 4,5. Terus kalau yang untuk rear shocknya? Kalau rear shocknya kalau yang standar itu saya belum bisa. Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV dan Fight Trail. Oke, kali ini saya lagi di ADD Suspension. Mungkin teman-teman udah lihat openingnya tadi. Saya ada something kesini karena ini sesuatu yang relate dengan motor dan sepeda pada umumnya. Cuman mungkin lebih spesifik ke motor, guys. Well, oke, ini lagi di ADD dan kebetulan ini langsung ketemu dengan Mas ADD langsung. Mari perkenalkan Mas ADD. Halo Mas. Halo Mas. Sehat Mas? Sehat-sehat. Oke teman, ini Mas ADD yang merupakan owner dan engineer dari ADD Suspension. Ya, ini ngobrol-ngobrol dulu Mas. Ya. Asal usulnya ini seperti apa Mas? Untuk ADD ini dari tahun kapan dan gimana perjalanannya? Kalau awal mulanya dulu itu 2014-an, mungkin sekitar 2014-an. Oke. Itu saya masih kuliah. Terus saya itu punya shock WZ125. Oke. Itu terpasang di motor KLX buat supermoto. Oh, berarti awalnya supermoto? Iya, supermoto. Terus habis itu bocor, saya pakai touring ke Lombok, pulangnya itu bocor. Oke. Berarti itu sama teman-teman supermoto Iya, semua? sama teman-teman supermoto. Bocor, habis itu saya benerin di mana, beberapa tempat itu sama aja hasilnya, masih bocor. Belum bisa bagus ya? Belum bisa bagus. Terus kemudian saya cari-cari di internet, browsing-browsing di forum-forum, terus coba diganti sendiri, terus bagus. Terus habis itu baru coba tawarin jasa di Facebook dulu waktu itu. Oh, udah mulai buka jasa. Iya. Setelah suspensi, itu buka jasa suspensi. Oh. Terus ternyata peminatnya banyak. Terus sampai sekarang dilanjutin. Sampai sekarang jadi banyak yang dipegang, nggak cuma supermoto ya Mas? Iya. Berarti dulu tuh awal supermoto cukup lama juga ya Mas ya? Supermoto lama, lumayan lama, dari Dulu 2012. Pernah support ya Mas Iya. ya? Di acara apa itu ya? Gobar ya? Slide bar, Iya. Slide Oktober ya? Sorry. Itu kayak apa ya Mas? Kayak Catering. Iya, catering tahunan. Community tahunan ya. Iya, catering tahunan. Itu ya kita pernah support di acaranya Supermoto Indonesia itu Mas ya. Iya. Di pantai Ngobaran sama di Youth Center ya. Youth Center ya. Nah, itu awalnya saya baru deket dengan Supermoto saat itu Mas ya. Iya. Kaosnya masih tuh Mas? Masih. Itu kaosnya dari Crowd itu Mas. Oke, dan kenapa sekarang terus suspensi Mas? Kan mungkin waktu itu Supermoto pasti dengan engine juga perlu dimaksimalin kan Mas? Iya. Basic saya kan kuliahnya di teknik mesin dulunya. Oke, ya. Terus melihat kompetisi di mesin itu sudah banyak kompetitornya. Jadi saya mutusin di suspensi aja gitu. Dan apa yang memutuskan atau referensi apa Mas? Kok bisa langsung ternyata, oh iya aku suspensi. Kan pasti ada skema besar yang pernah dilihat sebelumnya. Atau ada pernah ngelihat di luar, oh ternyata suspensi bisa besar seperti itu ya? Iya, kalau di luar kan sendiri-sendiri. Mesin sendiri, suspensi sendiri biasanya. Oh memang spesifikasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau lebih spesifik itu biasanya bisa ini, marketnya bisa lebih besar. Oh, oke. Terus ya bisa berkembang. Melihat dari luar negeri terus diaplikasikan di sini ya butuh waktu, cuman someday saya kira ya bisa berkembang lebih besar lagi. Iya, lebih besar. Oke, terus untuk mungkin servisnya itu kayak apa aja Mas di sini? Mungkin yang servis produknya gitu. Servis produk. Jasa Ya, produknya itu apa ya? Kalau jasa yang pertama servis itu di kami itu ada servis cuman ganti oli aja. Oke, berarti maintenance ya, itu tanpa ganti seal. Setelah itu di atasnya servis itu ada ganti seal. Oh, itu di atasnya? Ya, ganti seal itu sudah meliputi servis tadi. Oke. Bongkar pasang cuci, oli baru, cuman ada penggantian seal kitnya.
otomatis pasti harus dibongkar Iya, ya. harus dibongkar. Iya. Terus di atasnya itu ada upgrade. Jadi kalau upgrade itu sudah mencakup keduanya tadi, ditambah ada perubahan valving. Oh, ada valvingnya. Iya, ada revalvingnya. Berarti untuk valving itu request atau memang nanti kalau untuk spesifik ke racing atau apa Mas? Kalau valving itu sebenarnya kita sudah punya base setup dulu. Jadi Oke. katakanlah ini buat motocross, Standarnya ini ya? standar dari kami, ini buat motocross, ini buat enduro. Nanti setelah kita pasang, kemudian dicoba, ada feedback lagi, kita bisa betulkan lagi. Oh. Jadi itu biasanya masih dalam masa garansi, jadi nggak ada biaya tambahan. Oh, berarti itu kita ngeluarin, oke. Mungkin satu-satu kita bahas Mas. Berarti Iya. untuk servis berarti cuman oli yang kita Ya, bongkar ganti. pasang cuci, bersih semua, baru kita isi oli baru. Oke, terus yang tadi kedua ganti seal, Ganti include seal. dengan oli pasti. Iya, ya? include dengan oli. Oke, terus nanti yang terakhir itu yang tadi upgrade ya, Mas? Upgrade masuknya ya. Upgrade masuknya ada Perubahan, revalving ya. dan perubahan Perubahan valving sama termasuk seal kitnya tadi. Seal Jadi kitnya semuanya fresh baru. Terus damping di dalamnya itu kita rubah dari valvingnya tadi sesuai Oke. dengan kebutuhan masing-masing. Oh, wah itu menarik teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya sepeda baru atau motor baru, entah itu KTM ataupun KLX, mungkin punya rasa yang kurang empuk atau gimana gitu Iya, Mas ya berarti ya. iya. Kalau biasanya itu requestnya apa Mas? Yang umum itu biasa orang datang tuh, Mas dibikin enak atau gimana itu biasanya? Iya, kalau awal mungkin Rasanya dibikin gimana? enak ya, dibikin enak. Tapi enak kan luas banget Mas. Iya, Itu iya, iya. berarti tetap ada konsultasi dulu gitu ya. Mas? Iya, betul. Yang digarap biasanya awalnya apa Mas? Yang perlu mereka ketahui untuk order itu mungkin kekerasan atau keempuan atau Iya, kalau kekerasan keempukan, nah dari pabrik sendiri itu kan bikin motor itu kan general. Oh, Nggak iya. mungkin spesifik ini buat bobot sekian. Oke. Padahal setiap pembeli itu kan mempunyai bobot yang bermacam-macam. bermacam-macam. Nah, jadi biasanya saya lihat dulu kalau di motor balap itu pasti sudah ada spesifikasinya. Iya. Jadi misalnya motor ini memang didesain untuk berat badan sekian. Jadi nanti kalau memang itu terlalu keras, itu bisa kita ganti springnya sesuai dengan berat badannya. beratnya. Oh. Jadi mungkin kalau kita untuk membuat kenyamanan yang lebih lagi bisa di upgrade dari springnya Iya, atau iya, revalvingnya tadi Mas ya. Iya, betul. Itu berarti kalau untuk garansi itu maksudnya dari kita keluar biaya untuk pertama bikin service upgrade itu udah sampai enak gitu Mas ya? Iya, sudah sampai enak. Dengan masa berapa lama gitu kira-kira? Biasanya 6 bulan. 6 bulan Iya, ya? 6 bulan. 6 bulan setelahnya soalnya mungkin akan ganti oli ya dan Iya, sebagainya iya. ya. Oh, oke. Oke teman-teman, itu tadi produk jasa yang ditawarkan oleh Mas ADD dan timnya di sini. Ada 3 spek tadi itu. Terus kalau untuk support rider ini Mas, mungkin yang kedekatan dengan olahraga apa nih Mas yang lagi rame di sini mungkin? Kalau support rider khusus untuk dirt bike dulu aja mungkin ya, atau Ya, oke, semuanya? khusus dirt bike aja lah. Dirt bike aja. Kalau di motocross itu nggak ada support kayaknya. Oh, maksudnya Oh, ada, maksudnya lebih support spesifik. Ya, support ke rider. ke rider ya. Kalau motocross saya rasa ya ada beberapa yang support itu seperti ini. Maksud support teknis lah gitu. Jadi mungkin kan kita kayak tadi yang Mas bilang Iya. upgrade, berarti ada istilahnya kan kayak konsultasi Mas ini kurang gini gitu. Mungkin atau udah itu lepas gitu. Ya kalau itu ada Ada ya beberapa ada ya. beberapa. Jadi misalnya sebenarnya tadi saya mau nyebut beberapa pembalap tuh Mas, itu nanti dikat aja tuh. Soalnya takutnya ada beberapa itu yang seolah-olah disponsorkan biar anaknya itu seneng. Oh, Nah, ada yang kayak gitu. oke, ya, Nah ini paham, dikat paham. aja tuh. Oke, siap. Oke. Sing oke. gitu. Nah jadi makanya tak omong pembalapnya nanti dikerapi. Takut ya, mesti oh ya paham. Jadi Anu mungkin aja, itu Mas. maksudnya track support. Ya, track support aja, Nah. motocross, enduro, road race gitu aja ya. Iya. Genre-nya aja lah. Iya. Kalau track support itu biasanya ada kita. Kalau di motocross tuh kita buka stand, nanti beberapa yang dia pakai produk kami, Oke. kita bisa berikan jasa
settingnya di situ biasanya Oh, beberapa. dikasih apa? Masukan untuk Iya. setting tracknya Setting ya, tracknya, di ya. tracknya. Terus kalau untuk selain dirt bike ada road race juga Mas ya? Road race juga ada. Wah, itu road race juga terakhir sampai ke mana Mas itu? Yang kejuaraan Asia ya? Asia ya, balap Asia. Oke, mantap guys. Oke, mungkin untuk secara spare part nih Mas, kalau ganti kan kita ngelihat spare part suspensi itu nggak sebanyak spare part engine ya. Iya, iya, iya. Nah itu gimana Mas? Terus untuk apa ada rekanan atau mungkin udah kayak saya lihat di sini banyak racing bros guys dan juga ada butt racing, liner dan sebagainya itu atau itu juga yang spare part yang mensupport di sini juga? Iya, jadi mungkin hampir 90% itu impor semua spare partnya. Oh, Hampir 90% mulai dari seal Seal juga ya? spring, pernya itu juga. Itu kebanyakan masih impor semua. masih import. Iya. Dengan apa support mereka juga maksudnya bisa mengcover semua kebutuhan yang di Iya, sini. iya, Mungkin kayak iya. springnya itu macam-macam. Iya, Stoknya betul. ada di sini Mas ya yang Ada, jelas ya. ada beberapa. Yang kebanyakan untuk berat badan orang Indonesia itu ada semua. Oke, ya. Berarti memang di sini menyediakan part-part suspensi yang lain. Iya. Mungkin kayak saya lihat di situ ada spring, oli juga dan ada apa itu X-Trick Mas ya? Iya, kalau X-Trick itu dari Kayaba Technical Touch. Jadi selain bengkel kita, kita tuh juga ditunjuk sebagai distributor dari beberapa brand di luar negeri. Oke. Seperti Boot Racing, Ya. terus ada lagi Kayaba Technical Touch, terus ada lagi Liner Suspension. Ya. Itu yang brand-brand untuk motocross. Oke. Jadi yang membutuhkan barang dari ketiga itu bisa Langsung ke sini. ya. Iya, karena kami distributor di Indonesia. Distributor berarti. Iya, Mas? distributor Weh, Indonesia. mantep guys. Oke, mungkin tambahan ada tadi aku ngobrol sama Mas yang di luar tuh untuk lowering ya Mas. Lowering tuh apa Mas untuk Lowering itu dipendekin. Jadi tapi stroke-nya sama? Stroke-nya tetap kepotong, Oh, tetap kepotong. tetap kepotong. Karena menyesuaikan postur ya. Iya, postur orang Indonesia itu sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi skill sebenarnya pertama ke skill. Kalau dia skillnya udah bagus itu sebenarnya Nggak perlu lowering di-lowering, nggak perlu ya. ya. Oh. Karena banyak ruginya. Biasanya kalau Jadi- jalan yang dalam itu kan full step bisa nyangkut. Karena kalau di lowering kan ground clearance-nya Ground turun. clearance-nya turun. Iya. Oh iya benar-benar. Nah itu juga perlu dipertimbangkan juga Iya. ya. Mungkin kalau skillnya udah nambah nanti ya Bisa ditinggiin dibalikin lagi. ke standar. Oh bisa. Iya. Jadi kan kadang ada yang nggak pede kalau kakinya nggak nyentuh nyangka tanah. gitu. Iya. Oke teman-teman, ini untuk hal yang mungkin sensitif buat teman-teman secara kantong. Oke, kita tanya Mas untuk jasa itu tadi pasti harganya sama atau beda untuk sepeda kita bilang lokal dan Iya. build up gitu aja. Kalau itu ada bedanya. Jadi kalau build up itu kalau build up ganti oli dan seal itu sekitar 1,4 juta. Oke. Itu sudah meliputi seal kit, 2 seal debu, 2 seal oli, dan bosing-bosing dalamnya. Oh ya. Itu diganti semua dan oli baru. Ya. Kalau tadi servis belum. Servis aja. servisnya. Pertama kan tadi servis aja. Ya, servis aja itu ganti oli, bongkar pasang cuci itu 600.000. 600.000. Itu satu sok. maintenance berarti itu Maintenance, ya. ya. Oke, itu yang paling gampang lah istilahnya. Ya Mas, paling gampang. Oke, terus? Untuk yang sok depan. Yang belakang juga sama 600.000. Jadi kalau misalnya cuman servis depan belakang itu biayanya 1,2. 1,2. Ya. Oke. Terus kemudian ganti seal. Kalau yang build up itu depannya 1,4, belakang itu 1,2. Ganti seal ya. Ganti seal beserta bongkar pasang cuci dan dibersihkan tadi. Berarti 2,4 Iya. depan belakang. Depan belakang itu 2,6. 2,6. Oh Iya. ya, 2,6. Terus Terus kalau yang upgrade upgrade revolving tadi depan belakang itu 4,5. Depan itu 2,8, belakang itu 1,7. oh berarti udah semua ya Udah sampai semua. penak. Iya. Tapi kalau spring itu lain. Jadi spring itu Oh, pilihan ganti lain. springnya? Iya, ganti spring itu Oke. di luar itu tadi. Oh, berarti itu semua untuk yang upgrade terutama itu kita dapat mentoring untuk setting sampai nyaman ya Mas ya? Iya, sampai enak dan nanti akan dites juga sebelumnya dengan mesin dyno di sini. Kita cari datanya dulu ya Mas Iya. ya. Nanti kita punya data terus kompresinya mau di
turunin atau ribbonnya dicepetin dan Iya. sebagainya, semua kelihatan dari sini, baru nanti di-adjust untuk revolvingnya ya Mas. Iya. Nah, dari situ itu tidak termasuk springnya teman-teman. Nah, spring itu kalau ganti casnya beda, itu Iya. udah ganti beli spare part itu Beli ya, spare Mas? part ya. Nah, itu teman-teman perlu dipahami dulu. Kalau untuk yang lokal gimana Mas? Yang lokal itu apa ya Mas? Dari KLX mungkin ya. Oke. KLX yang Upsidon itu. Mm-mm. Kalau itu upgrade-nya itu biayanya 1,5. Upgrade ya Iya, berarti? upgrade. Jadi kalau yang Upsidon, KLX yang Upsidon Mm-mm. itu kan sebenarnya itu bawaannya di tracker dulu. Ya, betul. Nah, itu tuh jarak mainnya tuh cuman 12 cm. Stroke-nya? Iya, stroke-nya. Oh, terus dibikin berapa itu? Nanti dibikin 18 cm. Oh, lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Oh. Jadi kalau yang Upsidon itu biasanya kendalanya itu kalau olinya kurang, dia empuk tapi mentok. Ya. Kalau olinya ditambah, jarak mainnya jadi sedikit, Karena travelnya Iya. pendek tadi ya? feedbacknya jadi keras Oh, oke. yang dirasakan. Terus kalau yang untuk rear shock-nya? ke Kalau rear belakang? shock-nya kalau yang standar itu saya belum bisa. Jadi yang belum rebuildable saya belum bisa. Oh, gitu. Berarti sementara masih untuk KLX depan ya? Iya, depan. Dan beberapa kan mungkin kalau untuk teman-teman yang udah upgrade rata-rata diganti dengan pakai YZ85 Iya, atau iya, apa iya. gitu ya Mas ya? Iya. Nah, itu udah termasuk, berarti termasuk upgrade build up itu ya? Iya, upgrade build up. Oke, Jadi oke. harga upgrade build up tadi dari 85 sampai 450 cc. Oh iya, berarti yang untuk spesifikasi suspensi yang untuk SE lah ya, Iya, build up SE, itu ya. iya. Kira ini sepi deh. Oke teman-teman, ini baru lihat Mas ADD buat setup untuk masang di mesin Dino. Nanti kita lihat data dari suspensi, fork dan rear shock-nya. Nanti akan di-compare dan dibaca datanya untuk sesuai input dari rider atau customer ya Mas ya. Iya. Nanti kurang keras ataupun kurang bisa di-adjust lewat namanya apa tadi? Revolving. Iya, revolving. Nah, nanti kita bahas lagi, kita ngobrol sama Mas Adidi, oke? Ini kan sebelah Mas. Ya. Sebelah gue sudah ribon. Nah, ini sebelah tok. Sebelah tok kan berarti mengcover sebagai kanan kalau kekuatan yang tinggi. Iya. Untuk ribonnya. Makanya tadi 400 itu ya? Mungkin Guys, ini udah ada hasil dari Dino testnya. Ternyata kekerasan dampingnya itu untuk satu suspensi udah keras seperti apa yang paling baru itu kan, dia modelnya kanan kiri beda, satu kompresi satu ribbon ya Mas ya. Iya. Nah itu punya saya hampir sama dengan satu suspensi yang buat tahan dua suspensi. Nice, seru-seru. Oh gitu ya. jadi misalnya ini ya kan standar kan. Teman ini lagi coba di Dino dengan kecepatan 0,1 menit per second, meter per second. Jadi ini akan cepat sampai waktu paling cepat 0,75. Ya, sudah selesai di Dino. Nanti kita lihat datanya, kita compare dengan punyanya Erjuno dari Java Adventure. Kita mau tes spring rate namanya teman-teman. Ini kekerasan dari suspensi springnya ini
Ini di compare sama punyanya KTM baru ya Mas ya. Tahun-tahun baru. Nanti kita lihat datanya biar sesuaikan untuk revolvingnya. Oke teman-teman, paham ya sampai sini. Jadi masalah harga memang berbeda karena depan kalau yang standar atau lokal itu, yang sementara upside down kan baru KLX ya Mas ya. Iya. Karena yang udah lama ya, mungkin Iya. ada CRF atau apa, CRF hampir sama bisa ya. juga hampir sama. Hampir sama Iya. ya. Nah itu pilihannya. Untuk varian harganya juga udah kita tanyakan langsung. Monggo silahkan yang mau order langsung. Nah untuk ordernya langsung ke sini atau dikirim atau gimana Mas? Ada yang diantar, ada yang dikirim juga ada. Oke, tapi Jadi- mungkin bisa juga konsultasi dulu ya Iya, Mas. iya, Mas iya. ini keluhannya kayak gini gimana, Iya, bisa iya. gitu ya. Iya. Pada prinsipnya di sini semua bisa guys, bisa ngerjain semua Iya. lah. Oke, untuk posisi ini di mana Mas? Alamat atau mungkin nanti kita bisa lihat di Instagram dan media Iya. yang lain apa aja Mas? Kalau di Instagram ada di Adidas Adidas Suspension. Suspension Terus kalau mau cari alamat sini di Google Map itu juga ada Adidas Suspension. langsung ya. Ya di Jalan Abdul Latif, Desa Gentan, Mendosari, terus Kabupatennya Sukoharjo. Oke, kalau mau konsultasi langsung sama Mas Adede, Ada di Instagram tuh ada nomornya saya dan CS-nya. Jadi ada nomor di situ. nanti tetap sama aja ya, Iya, bisa sama direspon aja. langsung Bisa ya. direspon langsung. Oke. Kalau DM jarang bales, soalnya banyak DM-nya. Jadi mungkin langsung kontak aja. Oke, ya. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol dengan Mas Adede. Nanti kita akan buat konten-konten berikutnya, terutama di Fight Trail, untuk kita share knowledge ya Mas ya, Iya. tentang basic suspensi dan mungkin tentang frame juga dan sebagainya. Tunggu aja nanti konten-konten berikutnya bersama Mas Adede. Kita tanya-tanya langsung tentang detail-detail suspensi. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV dan Fight Trail tentang bengkel suspensi ataupun profil rider ataupun tentang track di mana aja. Oke, terima kasih Mas Adede. Ya. Sip. Sampai ketemu lagi. Nah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Enggak ada mas, itu aja. Itu sip ya.